James Chandra tahu betul kalau Andi Rewa memiliki prinsipnya sendiri. Jadi dia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kalau suatu hari nanti kau ingin bertemu dengan keluarga Anthony, aku bersedia menjadi penghubung." Andi Rewa mengangguk, "Baik, terima kasih Tuan James Chandra." James Chandra melambaikan tangannya lalu mengganti topik. "Oh iya, Tuan Andi, aku ada satu permintaan pribadi. Semoga kau berkenan membantunya." Tanpa ragu, Andi Rewa menjawab, "Silakan katakan." Setelah ragu sejenak, James Chandra menarik napas dan berkata, "Aku punya seorang teman lama bernama Noah Winata. Dia termasuk salah satu dari 200 peserta lelang kali ini." Andi Rewa tersenyum dan mengangguk. "Aku tahu orang itu. Aku sempat melihat datanya." Faktanya, Andi Rewa bukan hanya tahu tentang Noah Winata, dia juga tahu cucu Noah yang bernama Camilla. Namun dia tidak menyebutkan mengenai Camilla di depan James Chandra. James Chandra menghela nafas, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, "Dalam perjalanan ke sini, aku membacakan satu ramalan untuknya. Sayangnya hasilnya menunjukkan kalau perjalanannya ke Makassar kali ini penuh risiko. Sebenarnya dia memutuskan datang ke lelang ini juga karena terpengaruh olehku. Kalau dia sampai tertimpa sesuatu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Jadi, aku mohon Tuan Andi, tolong perhatikan dia. Kalau terjadi sesuatu yang mendadak, aku harap kau bisa turun tangan." Kening Andi sedikit mengernyit dan dia bertanya, "Apakah kau punya petunjuk yang lebih spesifik? Seperti bahaya apa yang menantinya? Apakah ada ancaman pembunuhan atau insiden tidak terduga?" James Chandra menggeleng pelan sambil tersenyum pahit. Ramalan hanya bisa menunjukkan keberuntungan atau kesialan, tapi tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Ramalannya kali ini menunjukkan ada keberuntungan tapi juga bahaya. Hasil akhirnya bagaimana, aku pun tidak tahu. Namun dia tidak akan lama tinggal di Makassar. Setelah lelang selesai, apapun hasilnya dia pasti langsung kembali ke Amerika. Jadi hanya untuk dalam beberapa hari ke depan ini, aku mohon bantuanmu." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau ramalan menunjukkan ada bencana, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan jamu regenerasi." James Chandra tercengang sejenak lalu tertawa pelan. "Benar juga, obat ajaib seperti jamu regenerasi. Kalau seseorang benar-benar mendapatkannya, pasti ramalannya akan menunjukkan keberuntungan luar biasa. Sepertinya Noah Winata memang tidak berjodoh dengan jamu regenerasi." Dia pun menghela nafas panjang. Usianya sudah tua. Mungkin dia adalah peserta tertua dari 200 orang itu. Kalau dia tidak bisa mendapatkan jamu regenerasi kali ini, kemungkinan besar waktunya di dunia ini juga tinggal sebentar lagi. Mendengar ini, Andi Rewa menjadi semakin kagum kepada Camilla. Gadis itu memang sangat lihai. Dengan serangan emosionalnya, Andi Rewa sudah membulatkan tekadnya. Kalau Noah Winata tidak bisa mendapatkan jamu regenerasi, dia akan memberikan setengah saset jamu penghancur gumpalan darah agar bisa memperpanjang hidup Noah Winata 2 tahun lagi. Berdasarkan ramalan James Chandra, bisa dipastikan bahwa kalaupun nanti Noah Winata tiba-tiba terkena masalah kesehatan selama di Makassar, dengan adanya jamu penghancur gumpalan darah, nyawanya tidak akan berada dalam bahaya besar. Andi Rewa tahu benar kalau ini adalah permainan perasaan dari Camilla. Dia tahu dengan jelas kalau nilai dari semua kebaikan Camilla bahkan tidak sebanding dengan setengah saset jamu itu. Namun dia merasa kalau dia tidak membalas budi ini dan tidak mengembalikan hutang emosional itu, dirinya akan terus merasa tidak nyaman. Dan disitulah letak kelihayan Camilla. Saat itu juga, tiba-tiba Andi Rewa mempunyai ide. Kalau begitu, kenapa tidak membalas Camilla dengan cara yang sama juga? Maka Andi pun tersenyum kecil dan berkata kepada James Chandra, "Tenang saja Tuan James, aku akan memperhatikannya."
James Chandra membungkuk sedikit ke arah Andi dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Andi." Setelah mengobrol dan minum teh bersama James Chandra, Andi pun pamit. Setelah keluar dari kamar James Chandra, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Camilla. Saat itu, Camilla sedang berendam di bathtub kamar suite presiden. Ketika tiba-tiba menerima panggilan dari Andi, dia sempat terkejut. Lalu dia segera duduk tegak, mengatur napasnya dan menjawab dengan tenang, "Tuan Andi, kenapa kau tiba-tiba menelpon di jam segini?" Andi Rewa tertawa ringan dan bertanya, "Apakah Nona Camilla sedang sibuk?" Camilla tersenyum, "Tidak. Apakah ada yang bisa aku bantu, Tuan?" Andi Rewa pun berkata, "Begini, Nona Carmilla, mengenai Najwa yang pergi ke Amerika untuk mengikuti masterclass. Aku tahu kau pasti banyak membantu di belakang layar. Karena itu, aku merasa cukup berutang kepadamu." Camilla sangat gembira mendengarnya, namun dia tetap menjawab dengan tenang, "Tuan Andi terlalu sopan. Kita ini teman, hal kecil seperti itu tidak perlu dipikirkan." Andi Rewa tertawa, "Nona Carmilla, kebetulan 2 hari lagi akan ada lelang pribadi di Hotel JX Marion. Kebetulan aku punya 1 undangan VIP. Kalau kau tertarik, kau boleh datang untuk melihat-lihat." Mendengar itu, Camilla langsung terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir kalau Andi tidak akan pernah secara langsung menunjukkan jati dirinya, apalagi mengakui keterlibatannya dengan jamu regenerasi. Dia bahkan sempat berpikir kalau kakeknya gagal di lelang nanti, dia akan bersikap nekat dan memohon langsung kepada Andi. Tetapi yang tidak pernah dia sangka, Andi Rewa justru ingin mengundangnya langsung ke lelang itu. Sebagai tamu VIP pula, ini benar-benar di luar perkiraannya. Saat itu juga, seluruh rencana dan ritme yang sudah disusun oleh Camilla seakan hancur berantakan akibat undangan mendadak dari Andi. Dia bahkan tidak tahu apa tujuan Andi melakukan hal ini. Apakah Andi murni hanya ingin mengundangnya ke acara lelang itu? Ataukah sebenarnya Andi sudah menyadari motifnya, lalu sengaja membalikkan keadaan? Oleh karena itu, untuk sesaat Camilla benar-benar tidak tahu harus merespon seperti apa. Tepat ketika dia dilanda kebingungan, Andi Rewa kembali bertanya, "Nona Carmilla, apakah kau tidak tertarik dengan acara lelang semacam itu? Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku ini bukan makelar yang ditugasi mencari klien untuk lelang itu. Aku hanya merasa acara itu cukup menarik, jadi aku ingin mengajakmu sebagai tamu jauh untuk mengisi waktu. Lagi pula aku ini sudah menikah. Kalau aku mengajakmu menonton film rasanya agak kurang pantas. Tapi kalau kau memang tidak tertarik, kau tidak perlu merasa sungkan." Ucapan Andi membuat kegugupan Camilla mereda cukup banyak. Dia pun segera menjawab, Tidak, aku cukup tertarik dengan acara seperti itu." Lalu untuk menyembunyikan fakta bahwa dirinya sudah tahu tentang lelang tersebut, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Tuan Andi, apa saja isi lelang itu?" Andi Rewa tahu kalau Camilla sedang berakting, jadi dia pun ikut bermain sandiwara dengan tenang sambil tersenyum. Sebagian besar adalah barang antik dan lukisan. Selain itu, ada juga 1 jenis obat yang cukup langka dan efeknya sangat ajaib. Apakah kau bersedia hadir? Camilla sangat galau. Saat ini kakeknya sudah tinggal di Hotel JX Marion dan bersiap mengikuti lelang itu. Dia sendiri sudah menyiapkan mental kalau dirinya tidak bisa ikut masuk. Namun sekarang, tiba-tiba muncul undangan tamu kehormatan. Tentu saja dia ingin masuk dan melihatnya sendiri. Hanya saja, dia khawatir akan bertemu orang yang mengenalnya. Paling tidak, Tuan James Chandra pasti mengenalnya. Kalau sampai mereka bertemu saat bersama Andi, akan sulit sekali menjelaskannya. Menyadari hal ini, dia tahu kalau dia harus mengutamakan gambaran besar dan tidak boleh membongkar identitas aslinya di hadapan Andi sebelum lelang dimulai. Lalu dia pun berkata, "Tuan Andi, sebenarnya aku cukup tertarik.
Tapi aku merasa kurang nyaman dengan acara yang banyak sorotan. Andi Rewa tersenyum. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebagai tamu kehormatan, kau bisa duduk di barisan depan atau memilih bilik VIP di lantai 2. Kalau kau ingin lebih private, duduk di bilik saja. Camilla merasa sedikit lega. Sekarang, satu-satunya yang perlu dikhawatirkan hanyalah Tuan James Chandra. Dia pun bertanya dengan hati-hati, "Tuan Andi, kalau tamu kehormatannya ada 4 orang, apakah semuanya juga akan duduk di bilik?" Andi Rewa langsung tahu kalau Camilla sedang khawatir dan menjawab, "Tenang saja, ada 4 tamu kehormatan saja dan kau adalah yang keempat. 3 lainnya akan duduk di barisan depan, sementara kau di bilik VIP, jadi kau tidak akan berinteraksi dengan mereka." Camilla akhirnya benar-benar merasa lega. Dia tertawa dan berkata, "Wah, itu benar-benar bagus. Aku memang kurang suka tampil di muka umum, tapi aku juga ingin menambah wawasan. Pengaturan itu sangat pas." Lalu dia berpura-pura bertanya, "Oh iya, Tuan Andi, apakah acara itu diselenggarakan olehmu?" Andi Rewa tertawa ringan. "Bukan, mana mungkin aku mampu membuat acara lelang. Aku hanya kenal dengan penyelenggaranya dan dimintai sedikit bantuan. Jadi aku diberikan 1 tiket untuk tamu kehormatan." Lalu dia berkata lagi, "Lelangnya mulai lusa pukul 8 malam. Kau datang saja jam 7 ke gerbang Hotel JX Marion. Nanti aku akan menjemputmu masuk." Camilla menjawab dengan bersemangat, "Baiklah, kalau begitu sampai jumpa lusa." Andi Rewa tersenyum, "Sampai jumpa lusa. Oh ya, Nona Carmilla, mohon jangan ceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada Najwa." Camilla tidak merasa terkejut, karena dia tahu Andi Rewa adalah orang yang sangat rendah hati, terutama kepada keluarganya. Andi Rewa menyembunyikan semuanya dengan sangat dalam. Bahkan Najwa pun tidak mengenal Andi sedalam dirinya. Oleh karena itu Camilla segera mengangguk dan berkata, "Tenang saja Tuan, aku tidak akan bilang kepada siapapun." Andi Rewa tertawa. "Bagus, kalau begitu sampai jumpa lusa. Aku tidak akan mengganggu lagi. Selamat malam." Camilla mengangguk, "Selamat malam Tuan Andi." Begitu menutup telepon, Camilla langsung dilanda rasa senang yang luar biasa. Dia menggenggam ponselnya dan berteriak girang beberapa kali, sampai membuat Sasa yang ada di kamar sebelah terkejut. Sasa masuk terburu-buru dan mendapati Camilla sedang berdiri di bak mandi sambil menari-nari kegirangan. Dia langsung melongo dan bertanya bingung, "Nona, ada apa denganmu?" Camilla tertawa riang, "Sasa, barusan Tuan Andi menelponku." Sasa mengerutkan keningnya. "Hanya menelpon saja, kenapa sampai segembira itu?" "Nona, jangan-jangan kau menyukainya ya?" Camilla buru-buru berkata, "Jangan sembarangan bicara. Aku senang bukan karena dia menelpon, tapi karena dia mengundangku ke lelang jamu regenerasi. Dan aku mendapatkan status tamu kehormatan." Sasa langsung terbelalak. "Apa? Tapi bukankah dia selalu menyembunyikan identitasnya? Kenapa sekarang malah mengundang Nona secepat ini?" Camilla menjawab, dia tidak mengungkapkan jati dirinya. Dia hanya mengatakan kebetulan dia punya 1 undangan VIP dari kenalan penyelenggara. Dia juga tidak mengatakan kalau lelang itu adalah acaranya, apalagi mengklaim kalau tentang jamu regenerasi adalah miliknya. Sasa mengangguk, lalu bertanya dengan cemas, "Nona, jangan-jangan dia ingin memakai 1 undangan VIP itu untuk membayar lunas semua kebaikan Nona belakangan ini. Kalau begitu, Nona akan rugi." Camilla menggeleng, seharusnya tidak begitu. Dari nada bicaranya, undangan ini hanya seperti mengajak nonton film, semacam hiburan, bukan untuk balas budi. Sasa merasa agak lega, lalu dia berkata, "Kalau begitu, baguslah. Setidaknya Nona bisa melihat langsung acara lelangnya. Lagi pula, ini bisa menjadi jalan keluar yang bagus. Kalau Tuan Noah tidak berhasil mendapatkan jamu regenerasi, Nona bisa mengatakan kalau Nona tertarik membeli setelah melihat langsung efeknya. Siapa tahu dia mau menjualnya diam-diam kepada Nona." Camilla pun segera melakukan panggilan video
untuk memberitahu kabar baik ini kepada sang kakek, yaitu Noah Winata yang masih berada di Hotel JX Marion. Saat ini Noah Winata sedang merasa sangat kesal karena aturan ketat di hotel tersebut membuatnya merasa terkurung. Namun setelah mendengar kabar itu, wajahnya langsung berseri-seri dan dia berseru dengan penuh semangat, "Bagus sekali Camilla. Sepertinya semua usahamu di Makassar selama ini tidak sia-sia. Orang yang disebut Tuan Andi itu pasti adalah dalang di balik pelelangan ini." Camilla mengangguk lalu menenangkan sang kakek lewat layar video. "Kakek, mohon bertahan sebentar lagi selama 2 hari ini. Setelah pelelangan selesai, terlepas dari hasilnya, aku akan segera menjemput kakek dan membawa kakek ke hotel tempatku menginap. Kamarnya pun sudah kusiapkan." Noah Winata mengangguk puas. "Bagus, kau memang selalu teliti dan penuh perhitungan." Camilla melanjutkan, "Kakek, saat pelelangan berlangsung, aku akan berada di ruang VIP. Kita tidak perlu saling menyapa di sana. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan saja setelah acaranya selesai." Noah Winata tertawa puas. "Baik, semoga aku bisa langsung berhasil sejak awal." Camilla pun menyemangati kakeknya. "Tenang saja, kakek pasti bisa." Setelah menutup panggilan video, Noah Winata masih tersenyum puas. Dia lalu berkata kepada Yunan yang ada di sisinya, "Camilla memang anak yang sangat berbakat. Begitu banyak orang ingin mencari tahu siapa pemilik asli jamu regenerasi, tapi hanya dia yang berhasil. Aku sungguh terkesan kepadanya." Yunan mengangguk lalu memberi hormat. "Nona Camilla memang cerdas dan berani. Suatu saat nanti dia pasti akan menjadi orang besar." Noah Winata mengangguk pelan, namun kemudian dia menghela napas dan berkata lirih, "Andai saja dia terlahir sebagai laki-laki, pasti dia akan menjadi kebanggaan besar keluarga Winata. Sayangnya..." Yunan hendak berbicara namun dia ragu dan akhirnya memilih diam. Meski di dalam hati dia pun mengakui kalau Camilla adalah penerus terbaik keluarga Winata saat ini. Tapi sebagai pengawal pribadi, dia merasa tidak pantas berkomentar terlalu dalam mengenai urusan internal keluarga Winata. Apalagi di balik ketenangan keluarga Winata, sesungguhnya terdapat banyak intrik yang tersembunyi. Yunan tahu sebentar lagi dia akan kembali ke perguruannya, jadi dia tidak ingin ikut terlibat di dalam konflik ini. Melihat Yunan seperti hendak bicara lalu menahan diri, Noah Winata pun langsung mengerti. Dia pun merasa seperti kecewa. Sebenarnya dia berharap Yunan bisa menjadi orang kepercayaannya. Meskipun Yunan sangat setia, tetapi Yunan tetap menjaga jarak dan tidak pernah benar-benar membuka hati. Hal ini membuat Noah Winata merasa kesepian. Di usia senja, meski memiliki harta melimpah, tetapi dia tidak mempunyai seorang pun yang benar-benar bisa diajak berbicara dari hati ke hati. Padahal dia sudah susah payah menemukan seseorang yang cocok dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan keluarga lainnya. Tetapi orang itu sendiri tidak mau terlibat terlalu dalam. Bahkan sekedar diskusi ringan pun enggan. Namun begitu, Noah Winata tidak menyalahkan Yunan. Dia tahu Yunan memang punya prinsip dan batasan yang jelas. Justru karena itulah, dia bisa tetap tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Akhirnya Noah Winata menghela napas, lalu berkata pelan, "Aku ingin hidup lebih lama, bukan hanya karena takut mati, tapi juga karena ingin bisa lebih lama mendampingi Camilla. Kalau bisa membantunya naik ke puncak, itu tentu luar biasa. Kalau tidak bisa, setidaknya aku ingin memastikan dia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Karena kalau aku mati sekarang, dia pasti akan menjadi sasaran utama keluarga. Banyak orang yang tidak akan tenang sebelum berhasil menyingkirkannya." Yunan menjawab dengan tenang, "Tuan Noah, tidak perlu terlalu sedih. Kalau kali ini perjalanan ke Makassar berjalan lancar, umur Tuan pasti bisa diperpanjang setidaknya 10 tahun lagi." Noah Winata mengangguk. Benar, kalau diberi waktu 10 tahun lagi,
banyak hal bisa kuselesaikan. 2 hari kemudian di Makassar, segalanya tampak seperti biasa. Namun karena pengaturan ketat dari Andi, kedatangan 200 lebih konglomerat dunia ini hanya membuat bandara-bandara sekitar penuh sesak dengan jet pribadi. Selain itu, nyaris tidak ada perubahan yang dirasakan oleh warga kota Makassar. Seandainya bukan karena aturan ketat dari Andi, para konglomerat ini dengan rombongan pengawal dan kendaraan mewah mereka pasti sudah membuat lalu lintas kota menjadi lumpuh. Hari ini pelelangan jamu regenerasi akhirnya akan dimulai. Para tamu undangan elit yang sudah diisolasi selama 2 hari di Hotel JX Marion semuanya sudah tidak sabar menanti. Tepat jam 12 siang, panitia mulai menyebarkan surat pemberitahuan ke semua kamar peserta. Isinya menyatakan bahwa jam 6 sore, staf hotel akan mengantar makan malam ke tiap kamar. Para peserta harus menyelesaikan makan dalam waktu 30 menit, lalu berganti ke pakaian khusus yang disediakan hotel dan berbaris rapi menuju ruang aula untuk melewati pemeriksaan keamanan. Tidak boleh membawa alat komunikasi, alat perekam, maupun benda logam yang tidak perlu. Kalau punya implan seperti gigi palsu, ring jantung, implan telinga, atau alat pacu jantung harus dilaporkan agar diarahkan ke jalur khusus dengan pemeriksaan tambahan oleh dokter. Siapapun yang melanggar akan langsung dikeluarkan dari hotel dan dilarang seumur hidup mengikuti pelelangan jamu regenerasi di masa depan. Aturan ini bahkan lebih ketat dari standar bandara. Namun tidak satupun dari para konglomerat ini yang berani melanggar. Mereka tahu betul, jamu regenerasi harus diminum di tempat usai dilelang. Ini membuat barang tersebut tidak akan pernah beredar di pasar bebas. Maka satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah datang langsung ke pelelangan. Siapapun yang diusir hari ini, maka itu berarti seumur hidupnya akan kehilangan kesempatan. Maka satu persatu mereka meninggalkan semua alat komunikasi dan perhiasan di kamar. Bahkan para wanita melepas anting-anting dan jarum penahan lubang telinga demi menghindari alarm metal detektor berbunyi. Noah Winata pun sama, dia tidak membawa apa-apa. Namun karena memiliki alat pacu jantung, dia harus melewati jalur pemeriksaan khusus. Dokter radiologi akan memeriksa alat tersebut untuk memastikan keamanannya sebelum dia bisa masuk. Jam 6.30 sore, suara pengumuman terdengar di seluruh hotel. Kepada seluruh peserta pelelangan, harap kenakan pakaian resmi yang sudah disediakan. Tinggalkan kamar dengan tertib dan menuju ruang ballroom. Dilarang berhenti di tengah jalan, bercanda, membuat keributan, atau saling bisik-bisik. Di kamarnya Noah Winata tersenyum dan berkata kepada Yunan, "Yunan, setelah 2 hari seakan hidup di penjara, akhirnya saat yang kita tunggu-tunggu datang juga." Yunan yang sudah berganti pakaian khusus tanpa nomor, mengangguk tenang dan tersenyum. "Tuan Noah, izinkan aku mengucapkan selamat terlebih dahulu. Semoga malam ini harapan Tuan bisa terkabul." Mendengar ucapan itu, Noah Winata langsung tersenyum penuh keyakinan. Dia pun berdiri dengan bertumpu pada sandaran sofa. Yunan segera maju membantu dan mereka pun bersama-sama meninggalkan kamar hotel. Begitu keluar kamar, para tamu dari kamar-kamar lain juga mulai berdatangan. Di antara mereka ada wajah-wajah dari timur dan barat. Namun karena semuanya mengenakan pakaian seragam yang sama, sungguh sulit untuk mengenali siapa-siapa. Awalnya Noah Winata mengira bisa bertemu dengan beberapa wajah kenalannya, namun ternyata seluruh lantai tempat dia menginap justru diisi oleh orang-orang yang asing baginya. Para tamu ini satu persatu menuju ke depan lobi lift, dan di sana sudah berdiri 2 petugas keamanan. Kedua pria itu dengan wajah datar berkata, "Lift dinonaktifkan. Semua peserta harap menggunakan tangga." Hotel ini sebenarnya memiliki 8 unit lift, tetapi seluruh peserta justru diwajibkan menggunakan tangga. Ini membuat banyak orang merasa kesal.
Beberapa orang sempat ingin memprotes, namun baru saja ingin membuka mulut, mereka sudah langsung dibentak oleh petugas keamanan. Semua peserta harap patuhi peraturan. Siapapun yang protes akan langsung dikenakan satu pelanggaran berat. Kalau saat lelang berhasil memenangkan barang apapun, maka harga yang harus dibayar akan ditambah denda 20%. Kalau sampai 2 kali melanggar, hak mengikuti lelang akan dicabut seketika. Mendengar peringatan tegas ini, semua orang langsung bungkam. Meskipun mereka ini biasanya adalah para konglomerat dan tokoh berpengaruh dunia, tetapi begitu sampai di sini, mereka tidak ubahnya seperti tahanan. Dengan kata lain, Andi Rewa memanggil mereka ke sini bukan untuk menjamu, tetapi untuk mengajari mereka bagaimana rasanya menjadi anak buah. Di tempat ini, mereka adalah yang paling rendah derajatnya. Bahkan seorang petugas keamanan saja bisa membentak mereka seenaknya. Hotel memang memiliki 8 lift, namun tidak satu pun dibolehkan untuk mereka gunakan. Sebab, hanya dengan mengatur mereka berjalan bersama melalui rute yang sama, secara tertib dan seragam menuju ruang perjamuan, barulah seluruh suasana bisa dikendalikan rapi seperti di penjara saat waktu olahraga. Di gerbang ruang ballroom, kini sudah dipasang 4 jalur pemeriksaan keamanan, mirip seperti di bandara. Setiap jalur dilengkapi gerbang detektor logam, serta sejumlah petugas keamanan. Salah satunya adalah jalur khusus yang dilengkapi tenaga medis dan peralatan medis canggih. Selain itu, masih ada pula sejumlah petugas keamanan berbadan tegap yang mengenakan seragam loreng. Mereka berdiri tegak di kedua sisi pintu masuk, dengan tangan di belakang punggung dan wajah penuh wibawa. Ketika para konglomerat itu menyaksikan pemandangan ini, satu persatu mereka langsung merasakan tekanan yang luar biasa kuat. Namun mereka pun bingung. Sebenarnya tekanan itu berasal dari mana? Apakah dari alat-alat keamanan yang lengkap, dari petugas-petugas dengan wajah serius itu, atau dari atmosfer keseluruhan yang menyesakkan? Akan tetapi, Yunan segera menyadari sesuatu begitu tiba di tempat itu, dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Seluruh petugas keamanan di tempat ini, tanpa satupun pengecualian, semuanya adalah ahli bela diri. Dan bukan sembarangan, jumlah mereka mencapai 4 hingga 50 orang, dan yang terlemah pun merupakan petarung tingkat bintang 3. Bahkan ada beberapa orang yang mencapai level bintang 5. Meski Yunan sendiri adalah seorang petarung bintang 7, dia sangat memahami bahwa mereka yang bisa menembus bintang 3 ke atas sudah sangat langka. Di perguruannya sendiri yang memiliki ribuan murid, petarung bintang 3 hanya ada kurang dari 10 orang, sedangkan petarung bintang 5 ke atas, kalau dihitung dirinya, sang guru dan Randy yang menghilang, hanya bisa dihitung dengan jari. Namun di sini, para petugas keamanan saja sudah melebihi kekuatan total perguruannya. Ini benar-benar membuat Yunan kaget setengah mati. Noah Winata melihat tubuh Yunan mendadak kaku dan ekspresinya agak tertegun. Dia segera menoleh dan bertanya dengan suara pelan, "Yunan, ada apa denganmu?" Yunan tersadar, lalu dia membalas dengan nada rendah, "Tuan Noah, semua petugas keamanan di sini tanpa terkecuali adalah ahli bela diri." Noah Winata terkejut. "Apa? Jumlah petugas keamanan di sini setidaknya puluhan orang, dan semuanya ahli bela diri?" Yunan mengangguk dengan mantap. "Dan yang paling lemah pun merupakan petarung bintang 3. Noah Winata terkejut dan bergumam, "Kenapa kota ini bisa mempunyai begitu banyak ahli bela diri? Bukankah katanya di dalam negeri, ahli bela diri sudah nyaris punah?" Yunan merendahkan suaranya. "Aku pun tidak tahu, tapi dari sini jelas, pemilik di balik lelang ini pasti orang yang mempunyai kekuatan dan koneksi luar biasa." Pada saat itu terdengar teriakan keras, 035, kau dan orang di sebelahmu bisik-bisik apa? Ini peringatan lisan. Kalau kalian masih mengobrol, akan dicatat pelanggaran 1 kali. Noah Winata tahu bahwa 035 adalah kode internal dirinya. Mendengar ini,
langsung tersentak ketakutan dan segera tutup mulut. Meskipun dia sangat kaya, tetapi di saat seperti ini dia tidak berani sampai dicatat satu pelanggaran. Sebab kalau sampai terjadi dan dia berhasil memenangkan jamu regenerasi, maka dia harus membayar tambahan 20% dari harga final. Tadinya masih ada orang-orang lain yang juga berbicara pelan, namun setelah bentakan itu, semua langsung diam membisu, tidak berani bersuara. Sesuai prosedur, 200 orang peserta utama beserta pendampingnya diperiksa lebih dulu. 10 peserta cadangan menyusul kemudian. Sementara 3 tamu VIP seperti Alif Rewa, James Chandra, dan Ratu Tua dari Eropa Utara akan masuk setelah semua peserta lainnya selesai.